Nah, mudah-mudahan pagi itu semuanya urusan kita dimudahkan dan diberkahi. Kenapa? Salat subuh, zikir sampai syuruk. Orang salat subuh berjamaah itu kata Nabi, dia dalam jaminan Allah. Salat subuh itu. Siapa salat subuh berjamaah, apalagi bisa berzikir majlis taklim sampai isyak, maka orang itu dalam jaminan Allah. Yang khawatirlah udah, apapun yang kita lakukan aktivitas sudah dipantau sama Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena subuh itu berkahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Tadi hadis sudah disampaikan ya, terjemahan dari hadis yang panjang. Dalam hadisnya itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ada dua hadis. Yang dua hadis ini mirip-mirip ya. Maka saya bacakan hadis yang aslinya nih ya, dari Nabi SAW. Hadis yang pertama itu muttafaqun alaih ya, hadis muttafaqun alaih yaitu Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua riwayat Imam Muslim. Jadi yang dibaca itu tadi itu terjemahan dari riwayat Imam Muslim. Ya, di Imam Muslim. Namun saya sampaikan juga di sini yang termasuk dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah, lengkap hadis itu saya sampaikan ini tentang fadilah ya, disebut bab fadlun hilakul zikri. Imam Nawawi meletakkan dalam kitabnya itu bab tentang keutamaan duduk berzikir kepada Allah. Ya, keutamaan duduk berzikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadis dari sahabat bernama Abu Hurairah. Allah ridha kepadanya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, kata Nabi, innallaha ta'ala ya, malaikatun yatufuna fit turuqi. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Nah, yang malaikat ini dikatakan yatufu fit turuq. Dia tawaf. Tawaf itu berkelilinglah di bumi ini, cari tempat-tempat. Tempat apa yang dicari ini? Yaltamisuna ahla dzikri. Itu saja santapan malaikat. Dia keliling di muka bumi ini, dia mencari mana tempat-tempat orang berzikir kepada Allah.
Jadi malaikat ni dari sisi Allah, dari langit, tempat-tempat yang mulia di sana, sebenarnya tak ada keperluan dia turun ke bumi ni. Kalau bumi ni orang tak ibadah sama Allah tu apa turun? Kan begitu malaikat tu. Tapi dia dikerahkan oleh Allah SWT turun. Apa yang dia cari? Majlis zikir. Ya, ahlu zikri itu orang yang berzikir. Itu nama ahlu zikri. Tawaf lah tu, tiap hari begitu. Termasuklah subuh ini, ya, berkumpul lah dia ni. Dia tak boleh dengar orang bertasbih, tak boleh dengar orang mengucapkan tahlil, turun dia. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jal. Nah, apabila mereka telah menemukan suatu kaum yang mereka berkumpul berzikir kepada Allah, pertanyaannya, kalau sudah berkumpul ni zikir masing-masing atau berjamaah? Berjamaah lah. Masa berkumpul zikir masing-masing? Apa dibuat? Ya kan, kumpul ramai-ramai tapi zikir masing-masing. Kan tak mungkin. Jadi zikir ramai berarti berjamaah, ya. Yazkurun Allah, mereka berzikir kepada Allah. Mereka ramai lah tu. Kemudian tanadau. Jadi di antara mereka yang sudah menemukan majlis zikir ni, tanadau, mereka manggil, halummu ila hajatikum. Hei, ayo sebab sini yang kau carinya, kata dia. Ini hajat kau telah sampai sini. Begitu malaikat kalau berjumpa dengan orang majlis zikir. Kemudian wa yuhaffunahum bi ajnatihim ila samai dunya, maka mereka pun berkumpul mengamparkan sayapnya. Bagaimana mengampar sayapnya? Memenuhi sampai langit. Jadi ingat tu, malaikat tidak mengampar begini. Kalau mengampar begini, tidak hanya Masjid Darul Mutakin yang dinaungi sayap malaikat, semua kena ni. Saiful Islam, terus At-Taibah lebih jauh ni, ke kiri ke mana ni? Syakirin kena, apa lagi? Al-Ikhwan pun kena. Kalau mengampar, tapi cara malaikat, nah kata Nabi, cara malaikat mereka menutupi sampai ke langit, berarti bersusun gini, sampai ke langit. Karena kalau malaikat mengamparkan sayapnya, kata Nabi, Jibril kalau mengamparkan sayapnya, kota Mekah tertutup. Di sini kalau malaikat mengamparkan, gimana? Hati-hati, kau kena pontianak kena semua ni. Ya. Tapi yang jelas intinya pusat tempat berzikir itulah mereka mengamparkan sayap. Di sini terus ke atas sampai ke langit dunia. Nabi beri perumpamaan, jarak bumi dengan langit itu perjalanan 500 tahun. Nah, jadi berapa malaikat bersusun ni sampai ke langit dunia. Wa yas'aluhum rabbuhum, maka Tuhan mereka pun bertanya. Allah tanya dengan malaikat selesai majlis zikir itu. Ya, wa huwa a'lamu minhum, padahal Allah lebih tahu. Mana lebih tahu, malaikat ke Allah? Kenapa Allah bertanya? Supaya ngambil iktibar, biar kita faham apa fadilah majlis zikir. Allah bertanya, kata Nabi, padahal Allah lebih tahu, biar kita faham, biar kita tahu. Kalau orang tak mau tahu, dah lah, terserah dia lah. Ini yang mau tahu saja, disampaikan oleh Allah SWT. Allah berkata, ma yaqulu ibadi qalu yaquluna yusabbihunaka. Allah tanya, hai malaikat, apa yang diucapkan hambaku itu yang ramai-ramai itu? Nah, qalu, malaikat berkata, yaqulun yusabbihunak, mereka mensucikan engkau ya Allah.
Yukabbirunak, mereka bertakbir kepada engkau ya Allah. Yusabbihuna apa? Subhanallah, mereka bertakbir Allahu Akbar. Wa yahmadunaka, mereka memuji engkau ya Allah dengan alhamdulillah. Dalam hadis yang lain, wa yuhalliluka, mereka mentahlil, ucapkan la ilaha illallah. Fayaqulu hal ra'auni. Nah, Allah berkata sama malaikat, dia tu nyebut aku, memuji aku, mentasbihkan aku, udah lihat aku belum? Gitu Allah tanya, dia udah lihat aku belum? Nah, fayaqulun la wallahi ma ra'au, demi Allah dia belum pernah lihat engkau ya Allah. Cuman beriman kita ni kan, udah lihat Allah belum? Belum, cuma kita yakin Allah tu ada. Ya, kita mengamalkan ini kerana perintah Nabi. Perintah Nabi datang dari Allah. Fa yaqulu kaifa law ra'auni, kalau Allah tanya lagi sama malaikat, bagaimana kalau dia udah lihat aku? Qala yaqulun law ra'auka kanu ashaddu laka ibadah, kalaulah mereka melihat engkau ya Allah, tentu mereka lebih lagi bersemangat untuk beribadah kepada engkau. Tapi ingat, orang berzikir itu nanti mata hati bisa lihat Allah, maka dia bersemangat sampai dia merasakan hadir Allah di hati dia. Ingat, dengan mata hati, bukan mata ini, bukan. Wa asyaddu laka tamjidan, dia pasti akan banyak memuji engkau ya Allah. Wa aktsaru laka tasbihan, pasti banyak mensucikan engkau. Fa yaqul famadha yas'alun, Allah tanya lagi sama malaikat, dia minta apa? Nah, famadha yas'alun, yaqulun yas'alunakal jannah, dia minta surga sama engkau ya Allah. Tadi saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta surga. Sama di mana baca zikir minta surga kepada Allah. Nah, qala yaqul wa hal ra'auha, Allah tanya lagi, udah lihat surga belum dia tu? Yaqulun la wallahi ya Rabb ma ra'auha, tidak ya Allah, demi Allah mereka belum lihat surga ya Allah. Qala yaqul kaifa law annahum ra'auha, bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga? Qala yaqulun, malaikat berkata, law annahum ra'auha, kalaulah mereka melihat surga, kanu asyadda 'alaiha hirsan, tentu mereka bersemangat untuk mendapatkannya. Wa asyaddu laha talaban, mereka begitu bersemangat untuk menuntut dapat surga engkau ya Allah. Wa azamu fiha, mana tadi itu? Wa azama fiha raghabatan, tentu mereka bersemangat untuk meraih surga tersebut. Qala fa mimma yata'awwadun, Allah tanya lagi, mereka minta perlindungan. Yaqulun yata'awwaduna minan nar, kata malaikat dia minta perlindungan daripada azab api neraka. Qala yaqul wa hal ra'auha, dia udah lihat belum, kata Allah. Yaqulun la wallahi ma ra'auha, demi Allah mereka belum lihat neraka. Fa yaqul kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Qala yaqulun, malaikat berkata, law ra'auha kanu ashadda minha, pasti mereka bersemangat untuk beribadah kepada engkau ya Allah, ashadda lahal makhafah, dan mereka semakin takut dengan neraka itu, semakin kuat ibadahnya kepada engkau ya Allah. Qala fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, saksikan, kata Allah, hai malaikat, saksikan, sungguh aku telah mengampunkan mereka semua yang hadir di situ. Takkan pula kita tak mau hadir di tempat yang tiap hari dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqulu malakun minal malaikah, maka di antara malaikat tanya lagi dengan Allah, fihim fulanun laisa minhum, ya Allah di situ ada si fulan, dia tak masuk ahli zikir. Artinya dia tak ngambil zikir, tapi duduk majlis taklim di situ, atau dia duduk di situ
innama jaa li hajatin. Dia hadir itu kena satu hajat, ada keperluan dengan seseorang di situ, ya Allah, maka dia hadir, tapi dia bukan termasuk jamaah zikir. Qala, Allah jawab, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang tidak akan dikecewakan apabila duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia pun walaupun tak berzikir, cuma datang di situ ada keperluan tertentu pun diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tak ada keperluan, pas duduk berkumpul diampunkan Allah, apalagi yang berzikir. Hadis yang lain mirip-mirip seperti itu, ya, daripada Imam Muslim tadi itu. Dikatakan ditambah di sini, mereka mentahlilkan, mengucapkan la ilaha illallah, yuhalliluna, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mirip-mirip hadisnya. Jadi dua hadis ini pengertiannya sama, ya, hadisnya panjang sekali. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya, kata Imam Nawawi, ini tentang keutamaan majlis zikir. Saya tanya jamaah sekalian, ini majlis ilmu ke majlis zikir? Zikir, Pak. Karena di situ mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, tidak kaji ilmu. Nah, seperti apa itu? Nanti hari Sabtu nanti malam Ahad kita manaqib. Itulah majlis zikir khusus. Kita berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, membaca Al-Quran, tambah lagi ada ilmu, tausiah. Ada tausiah sebentar, berarti itu majlis khusus seperti ini. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum bubar jamaah, yakinlah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan di sini saya sampaikan membuka pikiran kita ini. Sayang kalau kita tak duduk macam ini. Boleh jadi hari ini hari terakhir kita berada di dunia. Mana kita tahu? Alangkah indahnya kita berpisah dengan dunia, sempat berkumpul majlis zikir, dan dosa kita telah diampuni oleh Allah. Nah, ya, saya menyampaikan yang dapat hidayah saja. Yang belum dapat petunjuk pun tak usah kita salahkan. Memang ada orang betah berzikir, ada orang yang alergi berzikir, macam-macam lah. Itu karena kondisi iman kita tidak sama. Ya, yang belum mau duduk berzikir macam ini, tidak masalah, tak usah kita salahkan. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Gitu saja. Ya, gitu saja. Saya majlis taklim di rumah tu, malam Kamis tu, satu orang gang pun tak ada datang, pada saya ajak. Tapi saya tak berkecil hati. Cuman kalau saya pas silaturahim, ayolah kumpul-kumpul, saya bilang, saya sambil dengar pengajian, tak masalah. Tapi sampai sekarang pun satu orang tak muncul. Marahkah kita? Tak boleh kita marah. Kita mendapat hidayah. Berat Pak duduk majlis taklim ini, berat duduk berzikir, apalagi maghrib sampai isyak duduk berzikir kepada Allah. Bukannya mudah itu. Nah, maka bapak ibu semuanya ni, makanya beruntung diberi Allah hidayah. Betah duduk majlis taklim, betah berzikir menyebut Allah. Makanya saya pergi haji itu nampak tu, waktu wukuf itu ada yang duduk, ada yang jalan-jalan, ada yang main-main, ada foto-foto. Iya, selfie. Pulang ke rumah di Indonesia, nah, waktu kami wukuf di Arafah ni, ni kawan-kawan bapak ni, apa dibuat? Nah, jadi tidak ada ibadahnya, tidak betah duduk berzikir, tidak betah. Jalan sana, jalan sini. Makanya saya bersyukur, sebelum saya pergi haji, saya sudah lama mengamalkan zikir. Akhirnya kami bisa kumpul di sana sama Ustaz Nur tu. Udah kita Ustaz Nur, kita duduk lagi. Habis zikir yang dituntun Departemen Agama tu ada 1,5 jam, Pak. 1,5 jam itu. Saya mimpin zikir tu. Ustaz Andi Jaafar apa nama tu? Ketua Departemen Agama tu. Orang Bugis tu. Andi Jaafar kan? Beliau bagi-bagi tugasnya. Disuruhnya saya mimpin zikir.
Ustaz Nur mimpin apa tu? Sedikit pengarahan. Kemudian kepala kantor agama tu Pak Andi Jaafar tu dia khutbah pun tak salah. Khutbah ya. Udah 1 jam setengah tu saya mimpin zikir. Itu Masya Allah luar biasa di berjamaah itu. Selesai 1 jam setengah itu, yang lain pada tidur. Tidurlah. Ada yang belum selesai 1 jam setengah itu. Dah keluar tadi. Ustaz Nur bilang, ayo kita kumpul lagi. Udah 1 jam setengah tu kumpul lagi. Baca Yasin lagi, zikir lagi, ini khataman lagi. Masya Allah. Jadi puas Pak. Kita ibadah tu baru terasa kalau betah duduk berzikir kepada Allah. Tapi kalau tak betah, panas pantat tu. Nak beranjak ya. Ciri-cirinya sekarang pun ketahuan. Cuba lihat, begitu salat di masjid, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung beranjak dia. Allahumma anta jalan wa minka jalan wa lika ya'udu jalan. Jalan terus langsung. Tak ada lagi duduk betah dah. Nah, jadi kalau kita tak latihkan memang sekarang, kapan lagi kita nak betah duduk bersama Allah? Ana mahu idza dzakarani. Aku bersama orang yang ingat kepadaku. Itu kata Allah. Masa duduk sama Allah tak betah? Nah, duduk warung kopi 2 jam tahan. Nah, ini berarti fi qulubihim maradun. Hati kita tu mau dibetulkan, masih ada penyakit. Dengan Allah kau alergi. Ya, nah mudah-mudahan semua jemaah dikuatkan Allah SWT. Dan saya sampaikan insya-Allah hari Sabtu malam Ahad nanti kita manaqib. Manaqib di Masjid Syakirin. Tolong jamaah yang belum dapat ijazah zikir, boleh sekalian di situ nanti ijazahkan zikir. Ya. Jadi yang belum ambil zikir, datanglah. Prioritaskan duduk di depan. Yang udah boleh ikut juga, tidak masalah. Ya, tapi saya utamakan yang belum. Ya, kerana zikir ini tak boleh tidak, dia harus ada talqin zikir, ada ijazahnya. Kerana kita punya sanad. Ijazah ini ada sanadnya, silsilah guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira satu hadis saja itu dah cukuplah. Tapi ada 2 hadis seperti ini, dan masih ada hadis yang lain tentang fadilah majlis zikir, dan tak usah disebutkan, habis waktu nanti. Ya, jadi kalau kita jamaah ingin lebih tahu jelas, boleh lihat kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang fadilah zikir, fadilah duduk majlis zikir, keutamaan zikir, ada semua itu. Ya, ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan satu. Silakan. Katakan setelah subuh, kemudian ada ngaji, kemudian ada ceramah, lalu di Ka'bah ada minuman, ada makanan. Apakah itu termasuk majlis zikir? Jadi kan itu dia ceramah. Kita kan dengar ceramah. Lalu pengurus masjid ini menyediakan air kita pun sampai ke ngomong majlis zikir, majlis ta'lim setelah salat subuh sampailah waktu isyraq. Sampai waktu isyraq. Nah, setelah isyraq kita salat 2 rakaat, jamaah pun pecah menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama pulang ke rumah. Golongan yang kedua bertahan di masjid. Golongan yang pertama kerana ada keperluan. Golongan yang kedua santai-santai saja. Nah, dan 2 niatnya tadi, ingin ngomong-ngomong berlanjut tentang masalah apapun di masjid sambil-sambil menyatap hidangan, makanan ringan. Ada masjid meletakkan makanan berat. Ada juga. Tapi kebanyakan kalau subuh ini ringan-ringan saja. Kalaupun yang menengah tu bubur lah. Bubur tu yang menengah. Nasi kuning, bubur tu menengah. Ya, yang biasanya makan makanan yang ringan. Bolehkah seperti ini? Ya, orang bersedekah boleh, tidak masalah.
dapat fadilah bersedekah. Ya, kita menyiapkan dan sebagainya untuk orang berjamaah di masjid, silakan. Namanya bersedekah. Karena ini sifatnya kaitan dengan agama. Kalau umpamanya maulid, ada orang infak, sedekah. Ya. Kemudian lagi apalagi Isra dan Mi'raj. Nah, jadi banyak sekarang masjid-masjid ini menyiapkan makanan ringan. Hitung-hitung sedekah lah. Ya, sedekah. Nah, jadi itu tidak masalah, Pak. Selesainya jelas kita sudah selesai tugas kita melaksanakan ibadah kepada Allah, salat subuh berjamaah, majlis ta'lim, majlis zikir sampai waktu isyraq. Isyraq 2 rakaat, mudah-mudahan mendapatkan fadilah seperti haji dan umrah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu terserahlah, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ingin santai-santai di masjid pun tidak masalah. Ya, nah, tapi janganlah lama-lama. Karena ada waktu aktivitas, jam 7 kita harus beraktivitas. Udah bubarlah kita. Nah, mudah-mudahan pagi itu semuanya urusan kita dimudahkan dan diberkahi. Kenapa? Salat subuh, zikir sampai syuruk. Orang salat subuh berjamaah itu kata Nabi, dia dalam jaminan Allah. Salat subuh itu. Siapa salat subuh berjamaah, apalagi bisa berzikir majlis taklim sampai isyak, maka orang itu dalam jaminan Allah. Yang khawatirlah udah, apapun yang kita lakukan aktivitas sudah dipantau sama Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena subuh itu berkahnya luar biasa. Kenapa? Malaikat ni kembali kepada Allah, lapor, ya Allah, sipulan berjamaah di masjid. Karena pergantian malaikat tu, pergantian ibadah ni subuh dengan asar. Ya, subuh dengan asar. Dan inilah salat yang paling berat. Salat yang paling berat ni subuh dengan asar. Asar kenapa berat? Jarang orang tepat waktu. Memang dia salat, tapi kadang jam 4, kadang jam 5. Kenapa? Itu waktu beraktivitas. Coba lihat asar, masih ramai subuh. Bukan di sini, tapi ini kan majlis taklim, orang banyak datang. Coba perhatikan asar dengan subuh, saya lihat masih ramai subuh. Kenapa asar sulit betul? Waktu beraktivitas. Nih tanggung nih, selesaikan lagi. Apa lagi di kantor, di perusahaan. Nah, alhamdulillah kalau kantor ada musalla, bisa berjamaah, ya kan, ada masjid. Nah, tapi kadang juga lalai. Nah, makanya kata Nabi, man sallal bardain, siapa yang bisa menjaga salat 2 waktu ni, subuh dengan asar, dakhalal jannah, ya, dia dijamin masuk surga. Karena yang terberat saja sudah enteng, apalagi yang lainnya. Apalagi orang bisa bangun tahajud, udah. Kalau tahajud bisa, subuh mudah. Nah, subuh itu mudah kalau bisa tahajud. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Nah, ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.